Part kedua, berpura-pura tidak tahu. Aku membaringkan tubuhku di atas kasur. Air mataku masih terus mengalir. Sakit rasanya ketika mengetahui Mas Faris selingkuh. Bahkan selingkuhannya sampai hamil. Tega sekali dia menghamili wanita lain di saat istrinya sendiri tengah hamil. Yang tidak aku habis pikir. Mengapa ia berselingkuh dengan Sari? Ia hanyalah seorang pembantu. Cantikan juga aku kemana-mana. Kaya. Jangan dipertanyakan lagi. Aku jauh lebih kaya dibanding si Sari itu. Istilahnya aku jauh lebih segala-galanya ketimbang si pembantu tidak tahu diri itu. Tapi kenapa Mas Faris malah selingkuh dengan modelan seperti Sari? Tidak bisakah ia mencari selingkuhan yang jauh cantik dan kaya dariku? Aneh. Seleranya sungguh tak ku mengerti. Apa istimewanya Sari sampai Mas Aldi kepincut dengannya? Apa mungkin goyangannya lebih hot? Makanya itu Mas Aldi sampai menghamilinya. Mungkin benar kata Inara. Kalau pelakor itu tidak perlu cantik. Hanya perlu tidak tahu diri saja. Dan pandai bergoyang di atas suami orang. Benakku dari tadi terus memikirkan tentang dua durjana itu. Ceklek. Ku dengar pintu kamarku dibuka. Aku yakini itu pasti Mas Faris. Siapa lagi memang kalau bukan dia? Tidak akan ada yang berani masuk ke dalam kamarku tanpa mengetuk pintu kecuali Mas Faris. Dari awal, aku melarang dengan tegas bagi siapapun orang yang masuk ke dalam kamarku. Kamar adalah tempat pribadi yang menjadi favoritku. Tidak boleh ada yang masuk kecuali izin dariku. Dan di kamar ini juga terdapat ruang rahasia yang tidak diketahui seorang pun, termasuk Mas Faris. Ia tidak tahu di kamar ini ada ruang rahasia yang menjadi tempat persembunyian paling aman. Papa Vano merancang ruang rahasia itu untuk keadaan darurat jika ada perampok atau apapun itu yang membahayakan nyawa. Dan kamar itu masih aku rahasiakan kepada semua orang yang ada di rumah ini termasuk juga Mas Faris. Aku menggunakan kamar itu untukku menepi jika sedang lelah dengan semuanya. Terkadang aku lelah dengan sikap keluarga Mas Faris yang selalu mengaturku dan meminta terus uangku. Walau perusahaan telah dikelola Mas Faris, tetapi aku masih memegang kendali atas perusahaan itu. Segala keuangan akulah yang mengaturnya. Mas Faris cuma mendapatkan gaji atas kinerjanya di perusahaan. Selain itu, masih menggunakan persetujuanku. Sayang, kau sedang apa? Ku dengar Mas Faris bertanya padaku. Aku lelah, Mas. Tadi perutku sedikit kram. Aku ingin beristirahat. Jawabku dengan suara yang sedikit parau. Aku sudah menghapus jejak air mataku supaya ia tidak curiga. Tetapi sepertinya ia masih curiga karena suaraku yang terdengar parau. Sayang, kamu kenapa? Kamu nangis? Tanyanya seraya mendekat. Sedikit. Aku cuma khawatir dengan anakku. Aku tadi takut terjadi sesuatu dengannya. Jelasku sembari mengelus perut besarku. Maafkan Mama ya, Nak.